Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Dan buat Bapak Ibu yang sedang sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 450 ayat 1. Sama di leho tua tunga umaga holong nadia tasrohaki holong Yesusi Yesus dia Yesus dia Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 yang berkata demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui karya penyelamatan yang dikerjakannya dalam caranya sendiri. Meskipun cara kerja Allah tidak sanggup dicerna oleh logika berpikir manusia. Kasih Allah kepada kita telah dinyatakannya dalam kasih yang murni, kasih yang memang datang dari pihak Allah sendiri, yaitu kasih karunia. Sebab kalau melihat kepada diri kita, sesungguhnya kita ini tidaklah layak untuk dikasihi oleh Allah. Bahkan lebih tepatnya kita ini layaknya menerima hukuman Allah, yang tentunya itu menjadi beban, ancaman yang mendukakan hati setiap umat manusia. Kita yang tidak peduli kepada Allah, yang bangga dan terbiasa dengan dosa, yang tidak pernah luput dari pelanggaran, memang layaklah untuk diganjari hukuman dari Allah dan tidak layak mendapatkan perhatian, apalagi kasih dari Allah. Tetapi ternyata Allah masih mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Allah menaruh belas kasih-Nya kepada kita. Tindakan kasih anugerah Allah ini menjadi semangat hidup bagi kita untuk meraih keselamatan kita yang kekal di masa yang akan datang nanti. Oleh kasih Allah kepada kita, kita bukan lagi menjadi pribadi yang akan dihakimi, tetapi sudah menjadi orang yang diselamatkan, yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh belas kasihan Allah kepada kita. Hal ini menjadi sukacita bagi kita jemaat Tuhan di dalam menjalani hidup kita dengan penuh syukur kepada Allah yang Maha Kasih. Oleh sebab itu,
Marilah kita selalu hidup dengan penuh sukacita, penuh dengan syukur, serta menaruh kasih kepada Allah, dengan memberi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan Allah, yaitu hidup berbuat yang baik terhadap Allah maupun terhadap sesama umat manusia. Kemudian marilah kita mengasihi Allah dari segala kehidupan kita dan dari segenap hati kita, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan yang telah menerima kita kembali dengan kasih-Nya di dalam segala kelemahan kita. Sebab dengan persembahan hidup yang seperti itu, layaklah kita tunjukkan kepada Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Untuk itu jemaat Tuhan, marilah kita sambut dengan baik kasih Allah kepada kita dengan mengasihi Allah kembali. Janganlah kita menyia-nyiakan kasih Allah, supaya kita nanti tidak disia-siakan oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Oleh karena tuntunan dan perlindungan Tuhan, kami boleh selamat dan penuh dengan sukacita hingga pada saat ini menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi umat yang menghargai kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kasih karunia yang telah Engkau persembahkan untuk kami, yang telah Engkau hadiahkan bagi kami. Biarlah kami menjadi umat-umat yang bisa kembali mengasihi Allah, datang ke hadapan Allah di dalam hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan penyembahan ketaatan, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Sang Maha Tabib, kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon jamahan Tuhan untuk mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Biarlah kuasa-Mu yang memberikan pemulihan, yang memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka selama ini. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Lindungi kami Tuhan. Dalam satu hari ini, kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.